Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Sekarang gua kembali ke toko nih, ternyata kaget. Banyak sekali renovasi yang terjadi di sini. Ini di ruang dimana nanti kita sering review, itu sekarang sudah dihiasi di belakangnya nih rak-rak yang kan nanti dipajang aksesoris-aksesoris ataupun bahkan unit-unit terbaru. Yang dulu tuh jarang sekali Toys menghadirkan aksesoris buat di mainan kita. Sekarang udah mulai nih, ada red dot, ada holographic, lalu juga ada helm-helm. Nanti bahkan akan lebih banyak lagi dipasang di area sini yang dulunya ini kosong. Kalau teman-teman lihat ke belakang, kamera bisa lihat ke belakang, itu semua raknya akan dipenuhi sama unit-unit airsoft gun terbaru, terupdate yang ada di sini. Jadi buat teman-teman yang udah lama nggak mampir ke toko Toys sudah pindah ya di lantai ground ST Senayan. Jadi kalau teman-teman naik dari lobby utama, naik eskalator sekali langsung belok ke kanan. Loh, di sini tempatnya udah lebih cozy, lebih modern, nggak kayak dulu kan. Dulu kan kalau kita ngobrol susah ya. Sekarang sudah dibuat senyaman mungkin buat teman-teman berbagi pengetahuan untuk informasi sekitaran tentang airsoft gun dan hobi kita ini. Gitu teman-teman. Nih, sekarang ada lagi nih. Lucu-lucu barangnya sekarang. Kemarin kita udah ngebahas yang tentang mesin gun. Sekarang ada lagi nih. Lucu kan tuh mainannya. Nih, ini juga hadir terbaru di Toys. Pokoknya yang udah lama pasti kalau kesini akan terheran-heran. Udah beda banget ya dari yang dulu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke review unitnya, gue akan menginformasikan sedikit bahwasannya kemarin nih, setelah Toys sukses ikut acara di DXI 2025, kini Toys akan hadir bersama Nokom di acara Indo Defense, di mana itu di J Expo tanggal 11 sampai 14 Juni di Kemayoran. Jadi di sana akan ada pameran alutsista kali ya, dan Toys mendapatkan kesempatan bersama Nokom untuk mengisi acara tersebut. Jadi teman-teman, kalau mau lihat updatean unit airsoft gun terbaru, di sana bisa kita lihat. Mungkin yang di sini nggak ada, di sana akan ditayangkan. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai lewatkan acara Indo Defense yang dihadiri oleh Toys bersama Nokom. Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ambil kardusnya atau kemasannya. Ini akan kita review, namanya adalah BCMR, BCM-MCMR. Teman-teman. Jadi BCM ini memberikan lisensi kepada VFC untuk dibuat replika unitnya. Dan di sini sudah dilengkapi atau mendapatkan konverter tiplak atau kabel konverter tiplak dan gate ETU. ETU itu Electronic Trigger Unit. Itu mirip-mirip seperti kalau zaman dulu kita sebutnya mungkin model Titan ya. Nah ini sekarang modelnya gate ETU. Fungsinya adalah di mana si unit ini sudah diatur semuanya oleh kelistrikannya itu bisa diatur oleh secara otomatis lah, bisa menggunakan handphone gitu loh, dari mulai untuk sensitivitas triggernya, mengatur roofnya ataupun mengatur di mana trigger itu bisa menembak menembak satu, mungkin si 3 round burst ataupun sekaligus burstnya itu berapa banyak, itu bisa diatur lah. Mirip-mirip dengan sistemnya Titan dulu, tapi ini sebutannya baru, nama sistemnya adalah gate ETU. Sudah ada di dalam si unitnya sendiri, ya kan? Ada di dalam sistemnya, gitu. Oke, kita akan lihat aja nih kemasannya isinya apa aja. Seperti biasa hitam aja nih. Kalau dari dimensinya nih cukup panjang ya teman-teman ya. Kalau dari dimensi kardusnya, kita buka. Nah tadi karena unitnya sudah kita lepas dari si kardusnya, jadi yang tersisa hanya ada satu kardus lagi di dalam. Ini cukup rapi. Si kardus, si unit itu dipisahkan sama si aksesorisnya nih. Kita buka aja isinya apa, si aksesorisnya. Oke, sekarang kita buka. Nah,
Ini ada buku manualnya. Tadi di depan kedusnya juga ada stiker bahwasannya sudah mendapatkan juga kabel untuk model tiplak nih. Ini Tamiya, ini tiplak. Kalau kalian beli beli unit airsoft gun yang kadang-kadang si kabelnya itu masih ada model tiplak, model Tamiya-nya ini, dan si baterainya itu model Tamiya juga. Ini sudah ada konverternya. Jadi lu nggak usah ribet-ribet cari lagi konverternya. Ini sudah disediakan. Lalu juga dapat baby loader. Karena ada beberapa produsen yang tidak menyediakan baby loader untuk barang yang dijual. Jadi teman-teman udah beruntung beli ini sudah dapat baby loader. Lalu ini dapat satu buah magazine, ya kan? Terbuat dari aluminium alloy juga, dan sudah ada sablonan BCM-nya. Ini modelnya mid cap, bisa menampung 120 BB sekaligus. Jadi teman-teman kalau mau yang model high cap yang ada kerekannya di sini, itu teman-teman bisa pesen lagi, ya kan? Ini bawahnya hanya model yang mid cap, dapat 120 BB. Dan sisanya mendapatkan 3 buah rail yang nanti bisa kita attach ke handguard unitnya. Kalau teman-teman mau masangin aksesoris seperti laser ataupun front grip, ya kan, ini bisa dipasangin di sini. Karena pasti handguardnya itu polosan aja, nggak ada railnya. Ini dari unitnya nih, yang gue maksud. Ini kan di sisi kiri kanannya itu polosan. Nah makanya ini fungsinya kalau kita kasih ini teman-teman bisa kasih, tadi gue bilang mungkin laser ataupun center. Kalau teman-teman suka pakai aksesoris seperti itu. Dan kalau teman-teman pengen ada depannya buat pegangan atau front grip, ini bisa taruh di bawah. Karena relnya hanya ada di bagian atas aja nih. Tuh. Nah inilah unitnya. Unitnya warnanya hitam doff, panjang itu 73 cm dengan kondisi bastok yang dipapatkan ke depan ini. Tapi kalau kita adjustable, ini bisa sampai 80-an cm. Gitu, ini bisa di-adjust nih. Oke. Beratnya itu 2,2 kg, jadi cukup ringan juga dan nggak terlalu panjang karena si handguardnya ini 11,5 inch. Dan pada bagian tengah dari handguard ini ada rubber nih. Jadi kalaupun kita nggak pakai front grip, kita memang menggenggam si handguard ini cukup nyaman ya, karena ini semacam karet ya, rubber. Kalau kita nggak ada rubbernya, tangan ketemu besi megang ini agak sakit. Kalau ini cukup menahan rasa sakit kita ketika kita menggenggam si handguard ya teman-teman. Terus seperti ini kalau kita nggak mau pakai front grip. Gitu. Sekarang mari kita lihat secara dekat dari si unit BCM FVFC 11,5 inch ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas secara dekat keseluruhan dari unit si VFC BCM ini. Jadi ini bahannya ada terbuat dari aluminium oil dan aluminium alloy dan oil sama polimer. Jadi yang aluminium alloy itu semacam metal ya, mirip-mirip metal teman, di bawah metal. Ini upper dan lowernya itu terbuat dari aluminium alloy, lalu si handguardnya juga sampai ke bagian flash itu terbuat dari aluminium alloy. Sisanya yang ada menggunakan polimer itu pada bagian buttstock dan pada bagian si pistol gripnya ini menggunakan bahan polimer. Pada bagian pistol gripnya teman-teman bisa lihat ini sudah ada striplingnya cukup kasar. Gunanya stripling itu adalah ya biasanya untuk supaya keset lah kalau bahasa gampangnya. Kalau kita menggenggam si pistol gripnya ini ada rasa-rasa keset sehingga kita bisa menahan ketika kalau misalnya lagi bergerakan tinggi tanpa menggunakan si sarung tangan itu supaya tidak nggak slip lah. Yang kalau dia polos-polos saja itu ketika tangan kita berkeringat itu mudah slip. Tapi kalau dengan ada stripingnya ini lebih merekatkan baik itu tangan kosong tanpa glove atau bahkan yang dengan menggunakan glove. Karena kan glove sekarang itu pada bagian telapak itu juga memang sudah kompatibel sama model stripling ini, jadi lebih mengeratkan ketika menggenggam si pistol gripnya, gitu teman-teman. Oke, tadi di sini gue bilang bisa di-adjust,
bisa diatur maunya seberapa. Dan di sini kalau kita mengisi baterainya, kita tidak perlu melepas popornya sampai lepas, karena cukup kita pencet ini tombol di belakang ini untuk kita membuka bagian belakang ini. Nah, di sini kita bisa masukin baterainya. Nih, unit ini sudah menggunakan kabel dengan model T-plug, ya kan? Jadi tadi yang gue bilang, kalau teman-teman beli baterai yang kepalanya tidak seperti ini, kepalanya masih model Tamiya seperti ini, ya kan? Ini sudah disertakan konverternya atau kabel yang khusus untuk menyambungkan antara kabel model seperti ini dengan yang model baterai yang kepalanya seperti ini, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah nyari lagi. Karena sekarang ini memang kabel wiringnya itu menggunakan model-model T-plug. Ini kan ini T-plug ini T nih, tuh. Bentuknya T, makanya disebut T-plug. Kenapa sekarang lebih banyak menggunakan kabel T-plug? Karena informasinya bahwasannya dengan menggunakan kabel seperti ini itu lebih mengurangi atau lebih membatasi kalau ada konsleting dari si baterainya ke body unitnya. Jadi kalau tutup lagi, ini pastikan aja masuk ke dalam si lubangnya. Gitu. Nah, di sini juga ada pengait seling, ya kan? Kiri dan bagian kanan ada pengait selingnya. Oke, bisa taruh di sini pengaitnya ataupun di sini ya teman-teman. Oke, maju ke bagian sebelah kiri, bodinya di bagian lowernya itu seperti biasa ada selector, lalu ada bolt catch. Nanti kita lihat apakah bolt catch-nya ini berfungsi untuk membuka si cover boltnya. Oke, lalu di sini juga ada engraving logo BCM, kelihatan nggak di kamera? Ya, di sini juga ada sedikit. Oke, lalu di bagian bodi belakang, bodi sebaliknya itu hanya ada magazine cage tanpa ada selektornya. Jadi unit ini tidak ambidex. Oke, tapi kalau teman-teman ingin membongkarnya jadi model ambidex, mungkin ini bisa dibuka ya. Oke, bagian atas si uppernya ini di bodinya juga ada marking sablonan ya, bukan marking, ini sablonan nih. Ini sablonan logo BCM. Jadi bedanya itu kalau sablon tuh nggak emboss. Kalau ini kan emboss. Tuh, kayak diukir gitu ya. Oh, nah ini dia nih. Oke, sekarang kita coba. Kayaknya sekarang sih bagusnya sih udah mulai. Jadi ternyata si bolt catch-nya ini berfungsi untuk menahan atau merilis si cover dari bolt action-nya. Jadi ada model sistem bolt lock. Jadi kalau teman-teman ingin mengatur hop up, ya kan, ini kita tarik aja. Nah, ini kita tarik sampai ujung. Kita rilis si cocking handle-nya, dia akan ngebuka nih. Jadi nggak ngebalik lagi. Jadi yang model zaman dulu tuh ketika kita buka, kita lepas si cocking handle-nya, ini nutup nih. Jadi akan menyulitkan kita pada saat mengatur hop up. Dengan sistem bolt lock ini, kita mudah nih, nggak perlu nahan si tangan satunya ini nggak perlu menahan si cocking handle, tangan satu lagi untuk mengatur hop up. Kalau sekarang karena ada sistem bolt lock-nya, dibuka aja, tangan ini bebas nih, bisa ngatur si hop up. Di sini ada hop up nih teman-teman nih, yang hitam nih. Jadi untuk mengatur lajunya BB, kalau kan kadang-kadang kalau open box tuh BB itu masih bisa turun naik ya. Ini untuk atur. Kalau sudah diatur, dipencet lagi si bolt catch-nya untuk merilis si covernya ini. Di cover boltnya ini, di boltnya ini sudah ada sablonan BCM juga. Oke. Nah, kalau udah selesai ngatur hop up-nya, kita pencet ini nih bolt catch-nya untuk menutup si ini. Tuh.
Jadi aman. Itu teman-teman ya. Oke. Pada bagian atasnya ini ada rel sampai ke ujung handguardnya. Handguardnya sendiri itu panjangnya 11,5 inch teman-teman. Tuh, dia menggunakan model M-Lock. Maju ke depan, handguardnya itu tadi gue bilang di sini ada rubber yang sudah ada tulisan BCMR dan sudah ada sablonan juga BCM-nya. Kalau teman-teman ingin mengganti si model handguardnya ini cukup dengan menggunakan kunci L aja teman-teman. Nggak serepot dulu pakai modelnya yang Delta Ring ya kan. Dulu kan ada model bulat di sini. Itu kudu ada kuncinya nih untuk melepas si handguardnya dari si bodinya. Karena udah mulai disimpelkan aja. Nah gitu juga. Pada bagian sisi sebaliknya tidak ada marking ataupun sablonan si BCM-nya. Tapi tetap ada si karet BCMR di bagian tengah handguardnya. Tadi gue bilang ya, ini teman-teman kalau memang butuh front grip, ya kan di sini bisa tempelin. Caranya gimana bang? Ribet nggak bang? Ya, lu caranya ini buka dulu. Kalau nggak mau ribet, keluarin dulu. Lalu lu pasang nih, hanya menggunakan si handguardnya aja tanpa harus pegang-pegang bodinya. Dipisahin dulu baru kita pasang ininya. Oke. Terus pada bagian flash shadernya, ini bisa kita, ini flash shader juga ada nih, juga tertulis atau tersablon BCM ya. Ini bisa kita ganti juga nih, kita putar dengan menggunakan, kita bisa ganti model processor lain ataupun menggunakan suppressor model lain. Oke. Nah, ini adalah magazinnya. Tadi gue bilang di awal, magazin dari punyanya dia bawaan beliinnya, yang ternyata dia compatible dengan model magazine M4 lainnya. Ya kan? Kalau teman-teman memang mau beli model yang menggunakan sistem high cap yang ada kerekannya dari merek lain, itu bisa, ya. Jadi bisa compatible. Nah, ini dari model lain nih, dari merek lain. Coba kita pasangin, masuk juga. Oke. Karena memang tadi dia menggunakan bahan aluminium alloy dan polimer, jadi ini secara keseluruhan sangat ringan, nggak gede-gede banget, handguardnya pun lebih slim ya dibandingkan handguard yang lain. Ya, jadi kalau lu mau moving lebih cepat, mobilitasnya lebih tinggi, lu mungkin cuma butuh aim point aja lah, ya kan? Atau XPS, nggak perlu banyak lagi aksesoris yang membuat unit ini berat. Kalau lo emang suka yang dengan pergerakan cepat teman-teman. Dengan handguard sepanjang ini masih bisa lo bermain di medium range. Dari short sampai ke medium range. Tapi kalau udah yang long range kayaknya nih belum bisa mewadahi kebutuhan ke long range teman-teman. Tapi kan sekarang lebih banyak main di tempat-tempat di gedung-gedung ya kan. Nggak, di hutan itu tuh lebih jarang lah. Tapi kalau lo pengen main di hutan lo bisa beli lagi unit airsoft gun yang memang kebutuhannya untuk kebutuhan main di hutan lah yang jaraknya lebih jauh. Gitu. Sekarang kita coba tes nembak apakah performanya seperti apa, dapat FPS berapa, mari kita lihat. Oke teman-teman, ini namanya adalah BB loader. Jadi kalau lo masukin tanpa BB loader kan satu-satu ya, repot. Karena di sini nggak ada bukaan, biasanya ada magazine juga yang modelnya tuh di sini ada bukaan, jadi langsung bisa lo tumpahin. Karena ini nggak ada modelnya mid cap, jadi dikasih BB loader. Cara masukinnya adalah diisi dulu ininya, BB-nya dari sini, buka, masukin, lalu tancepin. Jadi kalau teman-teman punya magazine model yang seperti ini tanpa ada bukaannya nih, bukan seperti ini nih, itu jangan sampai hilang nih BB loader, sangat bermanfaat. Kalau gini kan, wah susah tuh. Gitu. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di meja untuk tes nembak. Jadi teman-teman kalau beli unit di sini setelah bertransaksi sama Mbak adminnya, kalian akan didampingi oleh staff yang memang khusus mendampingi kalian untuk menembak ya di shooting range. Dan pastikan teman-teman menggunakan kacamata yang sudah disediakan. Jadi kadang-kadang nih si BB-nya nih yang kita tembakkan ke arah shooting target itu suka berbalik meskipun di sana sudah dikasih penahan ya. Pastikan saja aman pada saat menembak. Oke, sekarang kita akan coba tes dulu nih.
Ini kenceng banget nih. Nah, ini kadang-kadang harus berhati-hati ya teman-teman. Kita akan tes berapa EPS-nya. Musik. Tekan ini om. Hah? Tekan ini dulu. Nih. Nah. Terus ini juga. Nah, dah. Coba ya. Sini teman-teman, bisa. Kita akan coba tes single dulu. 410 percobaan pertama. Plus 12. 414 ya, mungkin sekitar 410 sampai 414 ya. Karena di boxnya itu 415. Coba kita model burst. Dapatnya berapa? 415. Nah, malah naik. Jadi ini ketika pakai model burst itu jadi lebih naik ya. Maka sampai 417. Gila teman-teman nih. 417 di mode burst. Oke. Sekarang kita coba nembak. Habis. Oke teman-teman, gitu ya dulu. Jadi teman-teman kalau ingin membeli unit ini, nah, VFC BCM 11,5 inch sudah tersedia di toko Taurus. Jangan lupa kalau teman-teman nanti datang ke Indo Defense, tentunya akan menemui unit ini juga. Kalaupun sudah tidak ada di sini, teman-teman bisa PO. Bilangnya ke Mbak Novi atau ke Mbak Ica untuk meminta unit ini. Oke, sampai jumpa.